Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Agustin dari kelas PAIA semester 6. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI pada masa pandemi. A. Karakteristik metode pembelajaran PAI. Pengertian karakter. Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Pengertian metode. Metode adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pengertian pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam belajar agama Islam. 1. PAI merupakan rumpun mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok atau dasar yang terdapat dalam agama Islam. 2. Tujuan PAI adalah terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan tentang ajaran pokok agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Islam sehingga memadai baik untuk kehidupan masyarakat maupun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 3. Pendidikan agama Islam sebagai sebuah proses program pembelajaran. 4. Pembelajaran PAI tidak hanya menekankan penguasaan kompetitif kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotoriknya. 5. Isi mata pelajaran PAI didasarkan dan dikembangkan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. 6. Materi PAI dikembangkan dari 3 kerangka dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. 7. Output pembelajaran PAI di sekolah adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak mulia atau budi pekerti luhur yang merupakan misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia. Tujuan pendidikan diarahkan untuk mencapai suatu kehidupan yang demokratis. Demokratis bukan dalam arti politik, melainkan sebagai cara hidup bersama, sebagai way of life, pengalaman bersama, dan komunikasi bersama. Metode mengajar merupakan penyusunan bahan pelajaran yang memungkinkan diterima oleh para siswa dengan lebih efektif. Suatu metode tidak pernah terlepas dari bahan pelajaran. Kita dapat membedakan cara berbuat, tetapi cara ini hanya ada sebagai cara berhubungan dengan bahan atau materi tertentu. Metode mengajar harus fleksibel dan menimbulkan inisiatif kepada para siswa. Adapun tujuan pembaharuan pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik yang sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya, atau memuat kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan tenaga, sumber, uang, alat, dan waktu yang sekecil-kecilnya. Mengacu pada pembaharuan pendidikan di atas, maka upaya tujuan dari inovasi pembelajaran PAI di sini adalah mengembangkan perencanaan pembelajaran pendidikan agama, yaitu diantaranya memilih dan menetapkan metode pembelajaran pendidikan agama yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Inovasi yang berbentuk metode dapat berdampak pada perbaikan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta sebagai alat atau cara baru dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Dengan demikian, metode baru atau cara baru dalam melaksanakan metode yang ada seperti
dalam proses pembelajaran dapat menjadi suatu upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran. B. Pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI pada masa pandemi. Pandemi COVID-19 berlangsung sampai saat ini sudah 1 tahun lebih. Dengan wabah yang berkepanjangan, berdampak pada jutaan pelajar tidak terkecuali di Indonesia. Dampak yang paling mendasar bagi siswa yaitu penutupan sekolah, penundaan penilaian yang berakibat penurunan motivasi belajar bagi para siswa. Hal ini serupa dan nyata dialami pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Iklim belajar yang diciptakan pembelajaran daring turut mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jika dalam pembelajaran luring, guru mampu menciptakan suasana kelas kondusif untuk memotivasi belajar siswa agar pembelajaran dapat tercapai, karena iklim kelas memiliki pengaruh yang signifikan dengan motivasi belajar. Namun, kondisi pembelajaran daring menyebabkan guru kesulitan untuk mengontrol dan menjaga iklim belajar karena terbatas dalam ruang virtual. Kondisi ini menyebabkan motivasi belajar siswa dapat menurun, bahkan mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, motivasi belajar siswa sangat penting dimiliki oleh setiap siswa, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Keadaan belajar luring bisa mempengaruhi meningkatnya motivasi belajar siswa. Pada pembelajaran luring, pengajar mampu membangun suasana kelas aman buat menjaga motivasi belajar peserta didik agar pembelajaran bisa tercapai, sebab situasi kelas mempunyai pengaruh yang signifikan dengan motivasi belajar. Sedangkan pembelajaran daring mengalami motivasi belajar siswa bisa menurun, bahkan mensugesti akibat belajar peserta didik dan merasa jenuh dengan keadaan. Dengan menggunakan metode daring dari berbagai aplikasi pembelajaran untuk pembelajaran PAI bukan tanpa masalah. Banyak varian masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring. Banyak diantaranya yaitu keterbatasan penguasaan atau pemahaman teknologi baik siswa maupun guru, karena prasarana kurang memadai dan jaringan internet. Pembelajaran PAI yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi peserta didik dan inovasi serta kreativitas pendidik. Peserta didik yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pendidikan yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Desain pembelajaran yang baik ditunjang fasilitas yang memadai ditambah dengan kreativitas dan inovasi dari pendidik akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajar. Kemampuan teknologi, guru harus mampu berinovasi dalam pembelajaran, mengembangkan metode, strategi, model, dan media sesuai karakteristik dan kebutuhan siswa. Hal itulah menjadi peluang bagi guru khususnya PAI untuk mengembangkan dalam metode pembelajaran jarak jauh. Kemudian dalam pembelajaran, guru perlu lebih kreatif dan inovatif dalam mengeksplor aktivitas belajar mengajar. Jadi, yang harus dilakukan oleh guru PAI dalam upaya inovasi pembelajaran antara lain mengubah pola pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran tanpa tatap muka atau sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dengan cara dapat memanfaatkan teknologi informasi bisa dalam bentuk e-learning atau aplikasi-aplikasi yang memudahkan penyampaian materi pembelajaran, sehingga proses pembelajaran semakin menarik dan tidak membosankan. Contoh inovasi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, bentuk pembelajaran Web Enhanced Course atau pemanfaatan web blog dan media games dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru PAI sebagai media penyampaian ilmu pengetahuan yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran campuran atau
kombinasi dari dua metode pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Metode pembelajaran daring tidak menuntut siswa untuk hadir di kelas. Siswa dapat mengakses pembelajaran melalui media internet. Strategi yang digunakan dengan pendekatan contextual learning. Dapat juga dengan modul pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau pakem. Guru tidak membebankan murid dengan tugas-tugas yang dihantarkan dalam belajar di rumah. Jika perlu, guru hadir secara gagasan dalam door-to-door pada peserta didik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI di masa pandemi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.